Hei, monster! Tapi bukan kamu. Monster yang tinggal di dalam kamu. Di hari ini kita akan membahas tentang monster yang tinggal di dalam kamu bisa jadi lembut. Mau tahu selanjutnya tentang buku ini? Perkenalan saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis buku ini gak tulis kata monster secara sembarangan. Siapa penulis buku ini? Inas Samir, penulis dan penerjemah asal dari Mesir. Dia berusia 28 tahun. Selain pekerjaannya di bidang sastra, ia adalah dokter gigi yang meriah. Gelar sarjana dalam bidang kedokteran gigi, bedah mulut dari Universitas Tanta tahun 2019. Buku ini pada dasarnya bukan sekedar penyampaian dangkal tentang ide penerima diri, melainkan sebuah upaya untuk membangun kembali hubungan antara manusia dan dirinya dari akar. Buku monster yang tinggal di dalam dirimu bisa jadi lembut, didasarkan pada gagasan psikologis yang dalam bahwa apa yang kita ikuti dalam diri kita tidak selalu merupakan bahaya nyata, melainkan seringkali merupakan cermin dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, luka yang tidak dipahami, atau bagian dari kepribadian kita yang telah ditolak seiring waktu. Mari kita mengurai konsep monster secara dalam. Penulis tidak menggunakan kata monster secara sembarangan karena mewakili gambaran mental yang dibentuk seseorang tentang dirinya ketika ia merasa malu atau bersalah. Monster ini bisa berupa kemarahan yang terdalam yang tidak pernah diizinkan untuk diekspresikan. Ketakutan lama akan penolakan atau kegagalan. Perasaan kurang yang terbentuk akibat perbandingan dengan orang lain. Atau bahkan keinginan untuk mengendalikan yang muncul akibat kehilangan rasa aman. Gagasan mendalam di sini adalah bahwa sisi-sisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun secara bertahap. Konflik batin, kenapa kita melawan diri sendiri? Salah satu analisis yang terpenting dalam buku ini adalah penjelasan tentang penyebab konflik internal. Manusia, sebagaimana dijelaskan penulis, hidup di antara dua gambaran, yaitu satu, gambaran yang ingin dia capai, seperti sempurna, kuat, dan seimbang. Dua, gambaran dirinya yang sebenarnya, seperti dengan segala kontradiksinya. Kedua gambaran ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus. Semakin seseorang berusaha menyangkal kenyataannya, semakin kuat monster tersebut. Di sini muncul gagasan penting, yaitu penekanan tidak menghapus perasaan, tapi justru membentuknya kembali dalam bentuk yang lebih kompleks. Untuk mekanisme perubahan monster jadi versi yang lebih lembut, buku ini tidak hanya berhenti pada diagnosis, tapi juga menawarkan jalur transformasi yang dapat diringkas dalam 3 tahap, yaitu satu, pengakuan tanpa pembenaran atau mengalahkan diri. Langkah pertama bukan mengatakan aku buruk, melainkan aku merasakan ini. Perbedaannya besar. Mengakui perasaan tanpa menghakimi membuka pintu pemahaman alih-alih penghukuman. Dua, memahami akar perasaan. Penulis menekankan bahwa setiap perasaan memiliki sebab. Kemarahan misalnya mungkin menyembunyikan rasa tidak keadilan. Dan ketakutan mungkin menyembunyikan pengalaman lama yang belum terselesaikan. Ketika mencapai akar monster, mulai kehilangan ketajamannya. Tiga, mengarahkan ulang bukan menekan. Alih-alih melarang diri kita untuk marah, kita belajar bagaimana mengekspresikannya secara sehat. Alih-alih melarikan diri dari ketakutan, kita memahaminya dan menghadapinya secara bertahap. Disinilah monster berubah dari ketakutan acak menjadi energi yang disadari. Dimensi psikologis yang dalam yaitu konsep bayangan. Meskipun penulis tidak selalu menggunakan istilah akademis, isi buku ini sangat dekat dengan konsep bayangan. Dalam psikologi yaitu bagian tak terlihat dari kepribadian yang menyimpan sifat-sifat yang tidak kita tolak dalam diri kita. Gagasan utamanya yaitu semakin kita menolak bagian dari diri kita,
semakin besar kendalinya atas kita tanpa kita sadari. Dan semakin kita memahaminya, semakin ia berada di bawah kendali kita. Masyarakat sebagai faktor yang memperbesar, buku ini melampaui individu untuk mengerti peran lingkungan seperti satu, pola asuh yang keras yang menolak kesalahan. Dua, budaya yang mengaitkan perasaan dengan kelemahan. Tiga, perbandingan terus-menerus yang menanamkan rasa kurang. Semua faktor ini tidak hanya menciptakan monster, tapi juga menyembunyikannya. Dan inilah yang membuatnya lebih berbahaya. Karena apa yang tidak kita lihat, tidak bisa kita hadapi. Mengapa monster bisa jadi lembut? Kalimat ini bukan sekedar metafora, tapi mengandung makna yang dalam. Beberapa sifat yang kita anggap negatif bisa jadi manfaat dalam konteks lain. Satu, kemarahan bisa jadi bentuk pembelaan terhadap hak. Dua, sensitivitas bisa berarti kesadaran emosional yang tinggi. Tiga, kecemasan bisa jadi dorongan untuk bersiap dan merencanakan. Masalahnya bukan pada sifat itu sendiri, melainkan pada tidak seimbangan. Dampak buku terhadap pembaca, yaitu yang membedakan karya ini adalah bahwa ia tidak memberikan perintah langsung, melainkan mengubah sudut pandang. Pembaca tidak keluar dengan daftar lakukan dan jangan lakukan, tapi dengan kesadaran baru, yaitu bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk menjadi seimbang. Dan bahwa ia tidak menghapus dirinya yang lama, tetapi memahaminya. Kesimpulan dalam buku ini adalah ajakan untuk mendefinisikan ulang hubungan dengan dirinya sendiri, alih-alih menjadi hubungan konflik, menjadi hubungan pemahaman, dan alih-alih menjadi medan perang, dunia batin bisa menjadi ruang dialog. Gagasan yang tertanam dalam adalah bahwa seseorang tidak jadi lebih baik ketika ia membenci kekurangannya, tetapi ketika ia memahaminya. Dan pada titik inilah monster mulai berubah. Bukan jadi sesuatu yang sempurna, tetapi menjadi sesuatu yang bisa hidup berdampingan dengannya secara damai. Dan bahkan mungkin dapat dimanfaatkan. Tulis di kolom komentar, apa benar di dalam tubuh kalian ada monster dan monsternya yang lembut atau yang enggak. Sekali lagi saya Nizar dari channel Tukita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.